Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Nah, kali ini kita masih akan membahas materi tentang isi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Namun, kali ini KD-nya berbeda. Adapun KD yang akan kita capai yakni 4.7, menyusun laporan hasil diskusi tentang satu topik baik secara lisan maupun tulisan. Nah, pada kali ini kita tidak akan melakukan diskusi, namun saya akan memberikan tugas adik-adik secara mandiri saja. Karena kita melakukan pembelajaran secara daring dan mengumpulkan tugas juga secara daring. Nah, adapun indikator yang kita capai ada 3, bisa dibaca di PPT. Kemudian unsur-unsur dalam buku non-fiksi. Unsur-unsur dalam buku non-fiksi ini ada 7 dan ini tidak berurutan. Tidak berurutan. Jadi yang pertama itu cover buku atau sampul buku. Kemudian yang kedua kata pengantar, yang ketiga daftar isi, yang keempat isi buku, yang kelima daftar pustaka, yang keenam glosarium atau kamus dalam bentuk singkat, dan yang ketujuh indeks. Penilaian terhadap buku itu memiliki 3 komponen di dalamnya. Yang pertama tinjauan amanat. Tinjauan amanat ini kita bisa melihat dalam sebuah buku fiksi. Nah, dalam sebuah buku fiksi itu, semua buku fiksi itu memiliki amanat yang disampaikan pengarang terhadap pembaca. Kemudian tinjauan nilai. Nah, dalam sebuah karya fiksi dalam sebuah karya fiksi ataupun non-fiksi itu memiliki tinjauan nilai. Nah, tinjauan nilainya itu seperti nilai adat, budaya, politik, agama, dan sebagainya. Kemudian komentar. Nah, dalam mengomentari karya fiksi itu kita memiliki 3 poin unggul lagi. Yang pertama keunggulan buku, yang kedua saran, yang ketiga kekurangan dan kelebihan buku. Nah, dalam 3 komponen tersebut itulah yang akan banyak orang lakukan dalam mengomentari sebuah karya yang akan mereka nilai. Kemudian yang dinilai dalam buku non-fiksi itu terdiri dari 5 poin. Yang pertama judul resensi, yang kedua identifikasi buku yang akan kita bahas pada slide berikutnya, yang ketiga pendahuluan di dalamnya itu terdiri dari latar belakang apa yang ingin kita capai dalam penilaian terhadap karya yang ingin kita nilai. Kemudian yang keempat isi. Nah, isi merupakan pokok apa saja yang akan kita bahas dalam sebuah penilaian terhadap karya baik itu fiksi maupun non-fiksi. Kemudian yang kelima yaitu penutup. Nah, penutup ini berisi tentang saran-saran, kritik atau masukan seseorang yang menilai buku tersebut. Nah, resensi. Penilaian itu berhubungan dengan resensi. Mengapa? Karena kita bisa melihat pengertian resensi itu apa. Nah, resensi merupakan sebuah tulisan yang berisi tentang ulasan suatu buku, dan resensi termasuk penilaian suatu karya baik itu fiksi maupun non-fiksi. Ketika sedang meresensi sebuah buku atau novel, berarti kita sudah menilai dan menyatakan kembali isi buku tersebut dengan pemikiran kita sendiri. Kemudian tujuan resensi. Tujuan resensi itu ada 7. Yang pertama, membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian yang terdapat dalam sebuah hasil karya yang ingin kita nilai. Kemudian yang kedua, mengetahui kelebihan dan kelemahan dari karya sastra yang diresensi. Kemudian yang ketiga, mengenal latar belakang dan alasan karya tersebut dibuat. Yang keempat, menguji kualitas karya dan membandingkannya terhadap karya lain. Yang kelima, memberikan masukan kepada pembuat karya berupa kritik dan saran. Yang keenam, mengajak pembaca untuk mendiskusikan karya yang diresensi. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman serta informasi secara komprehensif atau secara menyeluruh kepada pembaca tentang karya yang akan diresensi. Selanjutnya, terdapat unsur-unsur resensi buku, yaitu terdiri dari 4 poin. Yang pertama identifikasi buku, yang kedua ikhtisar buku, yang ketiga pengarang buku,
Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam buku. Nah, kita masuk pada poin pertama, identifikasi buku. Identifikasi buku ini terdiri dari 8 poin yang mencakup secara keseluruhan. Yang pertama itu nama pengarang buku. Yang pertama itu judul buku. Yang kedua, nama pengarang buku. Yang ketiga, tahun terbit buku. Yang keempat, ketebalan buku. Yang kelima, nomor edisi buku. Yang keenam, ukuran buku. Nah, ukuran buku itu ada yang A3, A4, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, ilustrasi jilid buku. Dalam sebuah ilustrasi jilid buku ini kita bisa mengomentari bahwa misalnya ilustrasi jilidnya itu sangat menarik atau kurang menarik. Nah, kemudian yang kedelapan, warna buku. Nah, kita bisa mengomentari bahwa warna buku itu terlihat bagus dilihat, layak untuk dipandang, atau warnanya itu kurang, atau warnanya itu agak mencolok. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ikhtisar buku. Nah, ikhtisar buku ini merupakan pokok-pokok apa saja yang terkandung di dalam sebuah buku atau novel, yang merupakan pokok-pokok atau isi secara keseluruhan, baik itu dari awal sampai akhir dalam sebuah karya sastra, namun itu berupa ringkasan. Kemudian yang ketiga, pengarang buku. Nah, pengarang buku ini orang-orang yang akan melakukan resensi atau suatu karya yang akan dinilai dapat menggambarkan atau menceritakan sosok pengarang. Misalnya sosok pengarang seperti pengarang tersebut menggambarkan sebuah karya-karyanya itu dengan bahasa yang lembut, mudah dipahami, seakan-akan kita sebagai penilai atau yang melakukan resensi dalam sebuah buku itu seakan-akan kita lebih dekat dengan pengarang, sehingga hal-hal apa yang terdapat di si pengarang buku kita mengetahui secara lebih detail. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kelebihan dan kekurangan buku. Nah, kelebihan dan kekurangan buku ini menyangkut tentang unsur-unsur apa saja yang terdapat pada buku atau novel yang kita nilai, baik itu berasaskan kesederhanaan, kekasan, kejelasan, apakah buku itu jelas atau tidak, dan sebagainya. Sehingga kita bisa menentukan sendiri apa yang ingin kita kritik, apa yang ingin kita berikan penilaian sesuai dengan kreativitas kita dalam memahami sebuah karya yang ingin kita nilai. Nah, langkah-langkah meresensi buku itu ada beberapa poin. Yang pertama, menentukan buku yang akan diresensi. Dalam menentukan buku yang diresensi itu terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, berisi hal-hal atau persoalan yang aktual atau nyata. Yang kedua, buku tersebut memiliki kualitas yang sangat baik. Yang ketiga, belum pernah diresensi sama sekali. Dan yang keempat, buku tersebut merupakan buku terbitan baru. Namun untuk kalian dalam hal menilai itu kita bisa menggunakan buku terbitan lama sesuai dengan kesukaan kita atau sesuai dengan ranah kita dan sesuai dengan kesenangan kita terhadap suatu karya yang ingin kita resensi. Kemudian yang kedua, menulis identitas buku. Dalam menulis identitas buku, kita harus memperhatikan beberapa poin yang harus ada dalam identitas buku tersebut. Yang pertama, judul buku. Kedua, penulis buku. Yang ketiga, penyunting buku. Yang keempat, penerbit buku. Yang kelima, cetakan keberapa. Kemudian ketebalan buku dan nomor buku atau ISBN-nya. Ya, yang ketiga, menulis rangkuman buku atau sinopsis buku. Dalam menulis rangkuman buku atau sinopsis dalam sebuah buku, kita mengambil sebuah ikhtisar buku atau intisari dalam sebuah buku tersebut sehingga menciptakan beberapa paragraf saja terhadap buku yang telah kita baca yang memiliki ketebalan 180 halaman misalnya. Kemudian yang terakhir, menjelaskan kelebihan dan kekurangan buku. Dalam menjelaskan kelebihan dan kekurangan buku ini, kita harus lebih mendetail
sedetail-detailnya apa saja kelebihan dan kekurangan isi buku yang kita baca, karena setiap buku itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi intinya ketika kita mengkritik atau memberikan komentar terhadap buku yang kita nilai atau buku yang telah kita resensi, maka apa yang kita tulis itu boleh jadi tersampaikan oleh si pengarang, dan pengarang bisa mengintrospeksi diri mereka, apakah yang kurang dalam diri mereka, apakah yang lebih dalam karya yang mereka buat. Kemudian yang kelima, menulis resensi buku. Nah, dalam menulis resensi buku ini kita bisa menulis apa saja bukti-bukti atau data-data yang telah kita kumpulkan, dari mulai identifikasi buku, ikhtisar buku, pengarang buku, ataupun kelebihan dan kekurangan dalam buku yang ingin kita nilai. Nah, di sini terdapat contoh resensi buku fiksi. Nah, contoh resensi buku fiksi ini saya ambil dari novel yang berbentuk jenaka, yakni novelnya Twilight. Nah, di sini terdapat judul buku, penulis buku, penerbit buku, tebal buku, dan tahun terbit buku. Nah, di sini ada sinopsis Twilight. Nah, di sini sinopsisnya itu hanya terdiri dari 3 paragraf saja. Nah, bisa kita membacanya dari PPT yang akan saya kirimkan di grup nanti. Kemudian yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dari buku Twilight ini, yakni kelebihannya. Kelebihan buku ini ada pada segi karakteristik tokoh-tokoh di dalamnya yang dapat membuat si pembaca langsung dapat memahami karakter tokoh tersebut. Novel ini juga dibumbui oleh cerita-cerita yang lucu dan jenaka yang membuat si pembaca tidak akan bosan membacanya. Kemudian kekurangannya yakni pemilihan kata-kata di novel ini menggunakan bahasa serapan seperti bahasa-bahasa prokem seperti gue, lo, dan lain-lain, yang membuat novel ini sepertinya diciptakan khususnya untuk kalangan remaja saja. Nah, bisa kita baca selanjutnya. Dan novel ini juga memiliki jalan cerita yang hampir sama dengan film yang berjudul Twilight. Jadi mudah untuk ditebak. Kemudian di sini juga terdapat contoh resensi buku yang non fiksi. Nah, di sini ada judul buku Tips dan trik jago main rubrik. Nah, di sini juga sudah lengkap identitas bukunya seperti apa. Kemudian di sini juga ada 3 paragraf yang mewakili beberapa halaman dalam judul buku Tips dan trik jago main rubrik. Kemudian kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Yang pertama, kelebihannya, buku ini mempunyai banyak gambar yang menarik, penjelasannya lebih terperinci dan jelas, serta terdapat indeks untuk kata-kata yang sulit dimengerti. Kemudian kekurangannya adalah masih terdapat beberapa kata yang sulit dimengerti dan tidak terindeks pada bagian indeks. Maksudnya masih ada kata-kata yang sulit tapi tidak terdapat dalam indeksnya. Nah, jadi untuk pertemuan ini saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.